Halo guys, hari ini saya akan membahas seputar flora dan fauna di dunia. Tetapi, tahukah kalian semua bahwa flora dan fauna di dunia ini sebenarnya sangat beragam loh guys? Ada sekitar 7,77 juta spesies hewan, 298.000 spesies tumbuhan, dan sekitar 611.000 spesies jamur di dunia ini. Setiap flora dan fauna di dunia ini dikategorikan dalam kategori masing-masing. Contohnya kalau misalnya flora itu dibagi menjadi 7 bioma. Ada tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, padang rumput, sabana. Bagi yang bertanya, kira-kira setiap bioma ada tumbuhan apa aja ya? Kalau di bioma tundra ada lumut sphagnum dan pohon willow. Di hutan hujan tropis ada bunga Rafflesia arnoldi dan anggrek hitam. Di hutan gugur terdapat maple dan eka. Di taiga ada blueberry dan mountain ash. Di padang rumput ada bunga matahari dan cengkeh. Di sabana ada pohon akasia dan palem. Di stepa ada Asclepias tuberosa dan padang rumput campuran. Kalau di gurun ada kaktus dan pohon kurma. Nah, yang 7 bioma tadi adalah nama-nama wilayah persebaran flora ya guys. Tapi kalau misalnya fauna beda lagi guys. Kalau misalnya fauna itu dibagi jadi 6 kawasan. Ada Nearktik, Neotropik, Ethiopian, Oriental, Australis, dan Palearktik. Nah, dalam setiap kawasan tersebut pastinya ada beberapa fauna dong. Contohnya kalau di Nearktik ada salamander dan muskov. Di Neotropik ada ikan piranha dan lama. Di Ethiopian ada badak Afrika putih bercula 2 dan simpanse. Di Oriental ada komodo dan anoa. Kalau di Australis ada wombat dan fairy penguin. Dan yang terakhir di Palearktik ada rusa kutub dan beruang kutub. Nah, bagi kalian yang bertanya, kok dalam setiap persebaran hewan dan tumbuhannya berbeda-beda sih? Nah, sebenarnya persebaran flora dan fauna di dunia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah iklim. Terus ada vegetasi, batas geografis, dan oceanografis. Nah, tapi bukan hanya itu saja. Ternyata flora dan fauna itu bisa tersebar di mana-mana karena adanya hubungan yang saling menguntungkan antara flora dan fauna tersebut. Contohnya ada beberapa burung, kelelawar, maupun serangga yang membantu persebaran flora dengan memakan serbuk sari bunga, sehingga pada saat burung tersebut terbang, beberapa serbuk sari jatuh dan tersebar di sekitar bunga lainnya, dan terjadilah penyerbukan. Terus apa sih kira-kira manfaat flora dan fauna bagi manusia? Nah, kalau flora dapat membantu mengurangi polusi di dunia, tetapi kalau dengan adanya fauna, biasanya dapat digunakan sebagai sumber makanan dan vegetasi pada tumbuhan. Dengan adanya fauna seperti ikan-ikanan, ayam, babi, sapi, dan lain-lainnya, ekonomi suatu negara pun dapat berjalan dengan lancar. Tetapi tahukah kalian bahwa meskipun flora dan fauna memiliki banyak sekali manfaat penting bagi manusia dan dunia, manusia tetap saja melakukan deforestasi, penebangan hutan secara massal, pengeboman ikan di laut, dan lain-lainnya yang menyebabkan flora maupun fauna hilang dan terusaki oleh manusia. Nah, menurut para peneliti, kita telah kehilangan sekitar 10 miliar hektar hutan setiap tahunnya. Dan untuk saat ini sih, pemerintah telah melakukan berbagai konservasi seperti pembangunan taman nasional, kebun binatang, cagar alam, kebun raya, SeaWorld, dan lain-lainnya yang dapat menjaga tumbuhan serta hewan-hewan yang sudah mau punah. Tetapi kalau misalnya kita mau membantu untuk menjaga kekayaan biodiversitas, kita bisa melakukannya dengan cara menanam berbagai tanaman di sekitar halaman rumah dan menjaganya dengan menyiram tanaman tersebut. Selain itu, ketika kita memancing dan tidak sengaja mendapatkan ikan yang terlindungi, kita dapat melepasnya dengan secepat mungkin agar tetap terjaga dan tidak punah. Sekian dari saya, terima kasih.